qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Yang mustahil Adam hudus panamu masalatu lil hawadisi ihtiyajuhu ilal mahali ata'adud ajukaroha jahlun maut somam ama bakam azizan karihan. Terus jahilan mayitan asoma akma wa abakama unang di Allah eta jaeta ngadamal mungkin atawa ngadamal sarua bae wenangna tewajib te mustahil wajib rusul sidik amanah wajib rusul tabligh fatanah wajaiz rusul basyariyah. Nah, itu namanya akidah ilahiyah dan nabawiyah. Ilahiyah adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang wajib, mustahil maupun yang jaiz. Yang wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, 41. Pada nabawiyat ya, akidah nabawiyat, sifat-sifat yang berkaitan dengan para rasul. Jumlahnya 9. Yang wajib 4, mustahil 4, jaiz 1, 9. Sidik amanah tabligh fatanah. Mustahilnya kidib ya. Terus khianat kitman bilada. Jaiznya a'rad basadiyah. Itu jaiz pada hak para rasul. Jaiz, sifat jaiz bagi Allah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, menciptakan makhluk atau tidak menciptakan makhluk, itu hukumnya jaiz bagi Allah. Bahasa kitanya boleh-boleh saja jaiz itu ya. Jadi boleh-boleh saja Allah menciptakan makhluk atau boleh-boleh saja Allah tidak menciptakan makhluk. Cuman ya, tidak menciptakan makhluk, nah itu salah, batal. Kenapa batal? Karena sudah ada makhluk. Nah, berarti Allah sudah menciptakan makhluk. Dari mulai makhluk gaib, makhluk nyata, termasuk benda-benda mati, nah itu semuanya ciptaan Allah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, beserta isinya. Ya, semua yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, semuanya makhluk. Semuanya ciptaan Allah. Adapun sifat yang jaiz bagi para rasul, para utusan Allah adalah a'rad basyariyah. Bahasa kitanya para rasul pun sama, mempunyai sifat-sifat manusiawi seperti makan, minum, tidur, berjalan, berdiri, berdagang dan sebagainya. Itu sifat-sifat manusiawi. Cuman sifat manusiawinya para rasul ini tidak akan mengurangi martabat atau pangkatnya para rasul. Artinya para utusan Allah, sifat manusiawinya, nah itu tidak akan melakukan sifat manusiawi yang tercela, yang hina menurut agama. Tetapi sifat manusiawinya Rasul itu semuanya adalah litasri, bahasa Arabnya, bahasa kitanya adalah untuk menjadi hukum, untuk menjadi undang-undang yang 5.
wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Nah itu ya, berarti semua kegiatan Rasul tidak, atau semua manusiawinya Rasul tidak lepas daripada yang wajib dan yang sunnah. Gitu. Adapun yang haram dan yang makruh itu tidak mungkin, mustahil para Rasul melakukan perbuatan yang haram dan yang makruh. Adapun yang mubah itu jaiz, ya. Jadi para Rasul, para utusan Allah berbuat hal-hal yang mubah, nah itu jaiz, tujuannya litasri, untuk menunjukkan bahwa itu hukumnya adalah mubah. Ya, mubah artinya dikerjakan, tidak berpahala dan tidak berdosa, gitu kan. Ditinggalkan juga sama, tidak mengandung pahala dan tidak mengandung dosa. Nah, itu arti atau definisi daripada mubah. Nah, jadi itu kembali kepada sifat ilahiyah dan nabawiyah. Sekarang yang ketiga, ya, akidah sam'iyah. Akidah sam'iyah adalah berita-berita wahyu, berita-berita gaib yang disampaikan oleh wahyu, yang dikabarkan oleh Al-Quran maupun hadis. Nah, itu namanya sam'iyah. Ya, seperti ya alam kubur dan selanjutnya, ya, dari alam kubur ke sana. Nah, itu semuanya adalah sam'iyat. Ya, kita hanya baru mendengar, belum mengalami, tapi yakin, wajib percaya bahwasanya kita bakal mengalaminya. Dan juga termasuk akidah sam'iyat wa ayya, bismillahirrahmanirrahim, wa ayya taqidah annal khalqa kullahu yamutuna inda inqidai a'marihim. Dan juga orang Islam yang sudah balik dan berakal wajib mengiktikadkan dalam hatinya, wajib percaya, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya semua makhluk yamutuna, bakal mati. Semua makhluk hidup bakal mati. Nah, kapan matinya? Inda inqidai amarihim, ketika umurnya sudah habis. Nah, nanti akan mati, ya. Berarti bukan karena apa-apa, ya, bukan karena yang lain. Mati itu ya karena umurnya sudah habis. Sedangkan umur, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia masih dalam rahim. Usia 4 bulan di alam rahim, ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala alias dihidupkan, sambil ditetapkan, ditulis 4 perkara. Yang pertama rizki, ya, tentang rizki. Rizkinya berapa seumur hidupnya, kan? Sudah ditulis, sudah dicatat, sudah ditentukan. Yang kedua ajal, artinya ajal adalah waktu kematian, kapan dia mati. Umpamanya di dunianya cuma 50 atau 40, kan? Itu bermacam-macam, ya, tidak sama. Ada yang 10 tahun sudah mati, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang sampai 100 tahun baru mati. Nah, itu ada, ya. Nah, karena ditentukannya oleh Allah berbeda-beda, tidak sama, dan juga tidak tertib, tidak berurutan. Kalau tertib mah enak nih, ya, yang tua dulu baru yang muda umpamanya, itu enak, bisa diprediksi. Ini mah tidak bisa diprediksi, gitu kan. Kapan kita mati itu tidak bisa. Kenapa? Ya karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang tahu kapan dia mati, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah.
Wa naqala Suyuti an Subki, Imam As-Suyuti menukil dari Imam Subki anahu qala law maka sal insanu muddata umrihi lam yahtur bi balihi tabdilal anbiya'i, atau pala yamutu ahadun biduni inqidai umrihi maktulan kana au ghairuhu. Nah, seseorang tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia tanpa habis umurnya. Ya nggak bakalan mati, kalau belum habis itu nggak bakalan mati. Siapapun, ya termasuk kita. Kalau belum habis umur kita, kita tidak bakalan mati. Walaupun disiksa umpama nih ya, disiksa, ditembak umpamanya, atau dibacok, atau ketabrak mobil, ketabrak kereta umpamanya. Kalau belum habis umurnya nggak bakalan mati, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa maka nali nafsin, jadi satu jiwa pun, ya seseorang pun tidak akan mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah, kitabam muajjala, pada waktu yang ditentukan. Kalau belum habis waktunya, belum sampai waktunya, sesakit apapun, separah apapun penyakitnya, tidak akan meninggal dunia. Insyaallah. Jadi dalam ayat lain, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai ajal kematian seseorang, tidak mundur dan tidak maju. Tidak akan mundur dan tidak akan maju pada saat itu, harus mati. Nah, ini kita wajib etekad, wajib percaya gitu. Dan dietekadkan dalam hati kita masing-masing bahwasanya yakin dan percaya seluruh makhluk yang bernyawa bakal mengalami mati apabila sudah habis umurnya, apabila sudah sampai ajalnya. Jadi makanya kita harus selalu siap, ya. Kapanpun, ya harus selalu siap untuk menghadapi kematian. Yang dipersiapkan apanya? Bekal setelah mati nanti, gitu kan? Bukan siap, oh saya siap mati kapanpun, tapi tidak persiapan bekal. Nah itu salah, gitu kan? Jadi artinya harus siap untuk menghadapi mati, karena mati itu adalah al-mautu hakun, hak pasti. Nah maka sekarang mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk kapan? Untuk setelah mati. Ya. Jadi setelah mati, alam kubur. Ya. Setelah alam kubur, alam akhirat. Nah, hidup di dunia kita sementara. Hidup di alam kubur juga sementara. Gitu kan? Yang kekal abadi adalah akhirat. Jadi setelah kiamat, kita semuanya, ya dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah itu yang namanya kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi, selama-lamanya tidak akan mati kembali. Ya, baik penduduk surga maupun penduduk neraka, semuanya akan tetap hidup. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan penduduk neraka itu la yamutu biha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup di dalam neraka. Ya artinya tidak mati, ya memang hidup. Gitu. Penduduk neraka dikatakan la yamutu biha, mereka tidak mati di dalam neraka,
ya memang hidup ya, beneran tidak mati. Wala yahya, dan juga tidak pula hidup. Artinya tidak hidup di sini ya, penduduk neraka dikatakan tidak hidup dalam Al-Qur'an, artinya mereka tidak akan merasakan hidup yang enak. Tidak akan merasakan hidup yang layak. Itu sebagaimana ya hidupnya orang-orang penduduk surga itu tidak. Kenapa? Ya karena mereka selalu disiksa dan disiksa terus selama-lamanya. Selalu dibakar dan dibakar. Ya, siapakah penduduk neraka? Calon penduduk neraka yaitu orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, gitu. Orang-orang yang beragama selain agama Islam. Nah, itu semuanya kafir menurut keyakinan Islam. Ya, kalau mereka sampai mati dalam keadaan kafir, ya, mati dalam keadaan kafir sampai mati kafir terus, nah itulah mereka yang akan menjadi penduduk neraka dan kekal selamanya di dalam neraka, tidak akan pernah dibebaskan. Dan juga kita wajib mengetikadkan bahwasanya wa anal qabidu li arwahihim malakul mauti wa huwa ijrailu. Wajib kita beretikad dalam hati kita, wajib kita yakin, wajib percaya bahwasanya yang mencabut semua ruh makhluk itu adalah malakul maut, namanya malakul maut. Namanya siapa malakul maut? Wa huwa Ijrail. Namanya adalah Ijrail atau Ajrail, ya. Boleh Ajrail, boleh Ajrail. Pakai ain, ya, Ajrail atau Ijrail, boleh. Boleh dikasrahkan, boleh dipatahkan. Tuh. Itu Ijrail pemimpin, ya. Jadi Ijrail itu punya pasukan. Pasukannya banyak. Jadi Ijrail sebagai pemimpin pencabut nyawa, pencabut roh, ya. Faidza hadara ajalul abdi amarallahu taala malakal mauti ayak bidaru hadzalikal abdi. Nah, apabila ajal kematian seorang hamba Allah telah tiba, telah datang, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat maut supaya mencabut ruh hamba tersebut. Gitu kan? Nah, berarti kalau belum datang, Ijrail juga nggak tahu nih siapa yang mati duluan. Gitu. Hari ini siapa yang mati, berarti Ijrail pun ini belum tahu. Kecuali sudah ada perintah dari Allah. Kapan itu Allah memerintahkan kepada Ijrail? Fa idza hadara ajalul abdi, apabila telah tiba, telah datang ajal kematian seseorang. Tuh, baru Allah perintahkan kepada Ijrail, cabut nyawa si A, gitu kan? Atau cabut nyawa ruhnya si B. Nah, itu apabila sudah hadir, ya. Kira-kira berapa detik lagi mungkin, ya, atau berapa menit lagi? Tuh. Masya Allah. Ya. Nah, berarti kesimpulannya Ijrail pun tidak tahu nih, ya, kapan kita mati, nggak tahu sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus percaya wali malakil mauti awanun minal malaikati. Malaikat maut, malaikat Ijrail, ya, mempunyai pasukan dari golongan malaikat juga, gitu kan? Ya muruhum binaz'i ruhihi min jasadihi. Jadi pertama kali yang mencabut nyawa, nah itu bukan malaikat Ijrail, tapi Ijrail perintahkan kepada pasukannya untuk mencabut ruh seseorang dari jasadnya. Tuh. Enggak langsung Ijrail, ya. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, jadi itu malaikat itu beda-beda, ya. Yang mencabut dari ujung kaki sampai lutut, nah
nah itu malaikatnya beda. Pasukan malaikat Jibril ya. Dari lutut ke pusar, nah itu lain lagi malaikatnya. Berarti enggak sekaligus ya. Jadi ruh kita dicabut oleh malaikat nanti tidak sekaligus ya, tapi sedikit-sedikit ya, dari ujung kaki ke lutut. Ya, karena dicabutnya ke atas ya. Bukan dari atas ke bawah, tapi dari ujung kaki terus ke atas. Itu cara dicabut nyawa, cara dicabut ruh. Setelah Israil memerintahkan kepada pasukannya, ya malaikat-malaikat pencabut nyawa, fa idza wasalat ilal hulqum tawalla qabdaha malakul mauti bin nafsihi. Apabila ruh seorang hamba, ruh manusia maupun jin sudah sampai sini, sudah sampai tenggorokan, baru itu yang mengurus Israil. Gitu kan? Yang mencabut Israil. Berarti tugas Israil ya, mencabut ruh itu hanya dari tenggorokan, kerongkongan. Tuh. Di sinilah berarti tutup pintu tobat bagi kita, bagi individu. Ya, apabila roh sudah sampai ke kerongkongan, ke tenggorokan, maka tutuplah pintu tobat buat orang yang sedang sekarat. Artinya sudah tidak bisa tobat lagi. Kenapa? Karena pintu tobat sudah ditutup bagi dia, ya, bagi orang yang ruhnya sudah sampai tenggorokan. Sekalipun dia bertobat, ya Allah saya menyesal, ampuni dosa saya ya Allah, nah itu nggak bakalan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ruhnya sudah sampai tenggorokan. Tinggal nunggu Israil mencabut. Setelah dicabut oleh pasukan-pasukannya dari kaki, ujung kaki terus cabut sampai lutut, terus sampai pusar, sampai dada. Ya berarti kalau ruh sampai dada itu masih ada kesempatan untuk bertobat. Umpama si A, nih si A sakaratul maut, ruhnya sampai dada, nih baru sampai dada. Lalu dia menyesal kepada Allah, bertobat, beristighfar, ya Allah, saya menyesal berbuat dosa ya Allah. Sekarang ampuni dosa saya ya Allah. Itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum tutup pintu tobat baginya. Ya, karena ruhnya baru sampai dada. Tuh, tetapi kalau sudah ruhnya sampai kerongkongan, sampai tenggorokan, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena sudah tutup pintu tobat baginya, yaitu karena ruhnya sudah sampai tenggorokan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat hambanya malam yughargir, selama ruhnya belum sampai tenggorokan. Insyaallah ya. Nah, jadi sekalipun nangis air mata darah sampai keluar air mata darah, ya mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, tidak akan diampuni karena sudah tutup pintu tobat bagi dia, ruhnya sudah sampai tenggorokan. Dari tenggorokan ke ubun-ubun, nah itu Israil yang nyabut, ya, yang narik, kan ditarik dari tenggorokan ini. Keluarnya dari mana? Wa khurujur ruhi yakunu minal yapuhi kama anna duhulaha fil badani minhu. Nah, keluarnya roh, nah itu dari ubun-ubun. Dari sini ubun-ubun ya. Tengah kepala nih. Kalau anak kecil itu kan biasanya itu suka gerak-gerak nih ya. Sini nih tengah-tengah. Kalau kita enggak nih, kalau udah tua mah ya, udah dewasa nih, udah enggak gerak-gerak lagi nih.
masuk ya, keluar masuk nih ininya. Nah begini nih gerak nih, ubun-ubun kalau masih bayi. Ya, dari situ itu keluarnya ruh, dari situ dicabutnya ruh, dari ubun-ubun ya. Sebagaimana dimasukkannya ruh ke badan di alam rahim ketika usia 4 bulan di alam kandungan, nah itu sama dari ubun-ubun. Jadi ruh manusia atau ruh semua makhluk ya, termasuk binatang. Ya kitalah manusia ya. Nah itu masuknya dari ubun-ubun, dimasukkannya, dikeluarkannya, dicabutnya juga dari ubun-ubun. Yang nyabut dari kerongkongan ya, sampai keluar, nah itu adalah malaikat Ijrail. Dari ujung kaki sampai kerongkongan, nah itu malaikat-malaikat pasukannya malaikat Ijrail alaihi salam. Lalu bagaimana nih ya? Ini ada nih, suka ada orang yang sekarat, nah itu mulutnya menganga. Kalau kata orang Kulon mah calangap. Sedang sekarat begini ya, gitu. Mangap ya, mulutnya mangap. Itu penyebabnya apa? Wa amma fathul muhtadiri pamahu indah hurujiha pakila li siddati mayarahu minal ahwali. Kenapa itu mulut ya? Ini kadang nggak semua mungkin ya. Saya jarang hadir ya, jarang menyaksikan orang yang sekarat nih, jarang. Tapi pernah gitu, memang ada gitu kan. Yang mulutnya terbuka, matanya melotot gitu, mulut terbuka. Nah, terus kadang-kadang ada yang giginya gini nih, kayak gini nih. Yang sekarat nih ya. Saya pernah menyaksikan tapi jarang menyaksikan orang yang sekarat. Ini kenapa nih ya, orang yang sekarat mulutnya terbuka? Nah ini ada keterangan li siddati majrahu minal ahwal. Karena nah itu ya. Jadi kesibukan pada waktu sakarat itu sangat luar biasa, sangat dahsyat gitu kan. Masya Allah, sehingga mulutnya sampai menganga, sampai terbuka. Masya Allah, naudzubillah. Yang mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan ketika sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Gitu kan, Masya Allah. Bahkan ya ada riwayat yang mengatakan, ada hadis yang menyatakan bahwasanya, nah itu kalau orang kafir ya, orang kafir sedang sakarat diperlihatkan ke neraka. Masya Allah, naudzubillah juga. Itu orang kafir. Mana dicabut ruh, dicabut nyawa, ya, yang sakitnya luar biasa, terus diperlihatkan ke tempat, Masya Allah, yang sangat mengerikan, yaitu neraka. Kalau orang beriman, kan? Orang beriman sedang sakarat, nah itu dalam hadis, salah satu hadis disebutkan bahwasanya kalau dia memang orang beriman, nah itu akan diperlihatkan ke calon tempatnya, yaitu surga. Sedang sakarat melihat surga, ya Masya Allah. Jadi makanya sesakit apapun itu sakarat, kalau diperlihatkan ke surga yang Masya Allah indahnya luar biasa, yang sangat indah, nah itu sakitnya mati tidak terasa, sakitnya sakarat tidak akan terasa. Kenapa? Saking asiknya memandang surga, begitu. Ya, nah karena di dunia pun sudah dicontohkan ya, ketika Nabi Yusuf ya dipandang, ketika wanita-wanita Mesir nih ya, wanita-wanita pejabat Mesir zaman dahulu, zaman Nabi Yusuf alaihissalam, memandang Nabi Yusuf ya, terus saking asiknya, saking nikmatnya memandang Nabi Yusuf yang sangat tampan ya, tampan luar biasa, sehingga mereka mengupas buah ya, bukan buah yang diiris, malah tangan sendiri yang diiris ya. Mereka sampai mengiris, memotong tangan sendiri, tapi tidak terasa sakit ya, walaupun tangannya teriris. Kenapa? Saking asiknya
melihat keindahan, ketampanan wajah Nabi Yusuf. Nah, ini ibaratkan ke sini, ya, ditamsilkan ke sini. Begitu pula orang yang sedang sakarat, ya, tidak akan terasa sakitnya sakarat, tidak akan terasa sakitnya mati, sakitnya dicabut nyawa. Kenapa? Kalau orang beriman asik, ya, nikmat atau menikmati memandang pemandangan yang sangat indah, yaitu surga. Dan sakitnya mati hilang, sakitnya sakarat nggak terasa, sakitnya dicabut nyawa tidak terasa. Kenapa? Ya karena melihat sesuatu yang sangat indah, yaitu surga. Yang mudah-mudahan kita semuanya, ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu waktu bisa, ya, barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silahkan ditanyakan. Ya, silakan. Saya pernah membaca hadiah itu kurang tidak. Oh ya. Itu bagus, ya, bagus. Orang yang sedang sakarat dibacakan surat Yasin atau surat Ar-Ra'd, ya. Surat Ar-Ra'd. Kalau surat Ar-Ra'd, kalau sedang sakarat dibacakan surat Ar-Ra'd, nah itu supaya cepat meninggal, supaya proses keluarnya ruh supaya cepat gitu. Jangan sampai lama-lama nih. Jadi kalau ada yang lama sakaratnya, bacakan surat Ar-Ra'd. Insya Allah itu akan cepat meninggal. Ya, terutama sekali ya ditalkin tadi dengan kalimat la ilaha illallah ke telinganya yang kanan, ya. La ilaha illallah. Kalau udah ngikutin udah, jangan ditalkin lagi. Maunya kita talkin nih, la ilaha illallah, dia ngikutin. Ya udah, stop. Itu pasti ya jaminannya surga. Gak bakalan diproses siksa lagi, nggak, langsung surga. Kalau orang yang sedang sekarat atau akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah. Makanya jadi sunnah hukumnya orang yang sedang sekarat ditalkin, diajarkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah sekalipun orang kafir. Itu sunnah, tetap sunnah, ya. Jadi walaupun orang kafir sunnah ditalkin. Kok kenapa? Kan dia orang kafir. Ya supaya masuk Islam ketika sakarat, supaya masuk surga, itu maksudnya. Itu makanya sunnah. Ya walaupun orang kafir tetap sunnah ditalkin, apalagi orang Islam. Itu kan. Ya tujuannya ya supaya masuk Islam gitu. Jadi artinya ya kita nggak boleh ridho nih manusia masuk neraka. Itu kan dia keinginan iblis, ya. Jadi keinginan iblis itu semua manusia masuk neraka. Kalau kita jangan ikut iblis. Jadi kita harus menginginkan manusia masuk surga. Gitu. Makanya walaupun kafir, ya orang kafir nih tetap ketika dia sekarat sunnah ditalki. Baca Yasin ya bagus. Ya cuman kalau matinya susah, oh sekaratnya lama amat nih. Bacakan surat Ar-Ra'd. Nah, itu Ar-Ra'd lebih pendek daripada surat Yasin. Sama-sama. Oke, silakan. Orang anak kalau suami ibu dia sampai mandi kasih makan apa tidak makan, dia yang memandikan apa boleh, itu seorang laki. Ulangi, coba. Ada lelaki. Bahkan sampai tutup mata, dia yang mandiin. Anak laki-lakinya. Itu ngurusin ibunya. Waktu itu bagus sekali, itu hebat itu. Atau sangat hebat itu berarti. Iya luar biasa itu, jarang sekali ya. Jadi jarang sekali, Masya Allah. Itu kebanyakan diserahin sama anak perempuan ya.
Sebenarnya anak laki-laki juga itu memang berkewajiban ngurusin ibunya yang sudah jompo, ya, sudah lanjut usia. Itu pahalanya sangat besar. Itu insya Allah ya jaminannya surga gitu. Termasuk berbuat bakti atau berbakti kepada ibu, ya, atau bapak pun sama lah ya, orang tua gitu kan, kedua orang tua, baik ibu maupun bapak. Nah itu kewajiban anaknya ngurusin, ya, nyebokin. Sebagaimana kita lagi bayi kan suka dicebokin sama ibu kita, ya, dimandiin, sama kita lagi bayi dimandiin. Berarti ibu atau bapak kita pun kalau sudah jompo ya kewajiban kita mandiin, ya, kasih makan, gitu kan. Termasuk ya kalau meninggal ya dimandiin juga ya. Nah itu yang kewajiban terutama sekali ya anak gitu. Yang memandikan orang tuanya yang meninggal, nah itu yang paling utama adalah anaknya. Enggak masalah karena itu masih mahram. Ya, masih mahram ya. Ibu dan anak itu kan mahram. Boleh. Gitu kan. Jadi boleh mandiin mayit ibunya, itu anak yang laki-laki boleh. Kalau bukan mahram baru tidak boleh. Gitu kan. Kalau nggak ada mahram baru tidak boleh, harus perempuan lagi. Yang mana? Istri boleh. Suami mandiin istri boleh. Istri yang meninggal umpamanya kan, dimandiin sama istri, nah itu boleh. Ya karena itu walaupun batal wudu ya, tapi kan halal gitu kan. Jadi halal gitu kan. Lagi hidupnya halal, sudah meninggal pun halal. Kalau suami istri gitu. Kalau orang lain nggak boleh, ya. Begitu pula sebaliknya, istri mandiin suami, nah itu boleh. Itu boleh ya. Kecuali orang lain tidak boleh. Yang bukan mahram tidak boleh, haram hukumnya ya kalau bukan mahram, walaupun sudah meninggal. Adek itu masih mahram ya, nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa karena masih mahram gitu kan. Adek yang meninggal atau sebaliknya kakak, ya, itu silakan boleh. Ya boleh memandikannya. Kenapa? Karena alasannya masih mahram. Gitu. Tetapi kalau orang lain, nah itu tidak boleh ya. Kalau orang lain, kalau bukan mahram lah ya. Kalau bukan mahram, tidak boleh. Harus sesama jenis, gitu. Kalau bukan mahram, ya perempuan oleh perempuan, laki-laki oleh laki-laki. Bencong. Nah itu bencong mah kalau di kita mah laki-laki sih ya. Nah itu kalau bencong laki-laki lah. Iya laki-laki hukumnya. Tapi kalau sudah diganti, nah itu berarti kalau sudah diganti ya kayak operasi umpamanya kan. Nah itu berubah hukumnya menjadi perempuan. Iya, jadi hukumi sesuai buktinya aja ya, buktinya perempuan, ya hukumnya berarti perempuan. Sekarang kan banyak nih ya yang transgender namanya ya, apa namanya? Iya transgender ya. Nah itu diganti kelaminnya diganti, itu kan? Itu banyak sekarang ada. Nah, jadi kalau nanyain hukum fikihnya tuh orang yang transgender, hukumi buktinya saja. Ya kalau buktinya perempuan ya perempuan. Ya jadi Yanto namanya ya. Udah ganti aja Yanti. Ya jadi hukum fikihnya ya walaupun memang dulunya namanya Yanto umpamanya. Tapi kan dioperasi jadi transgender. Nah itu secara hukum fikihnya dihukumi buktinya saja. Ya buktinya perempuan ya hukumi perempuan. Ya kalau ada nih umpamanya ada nih yang transgender, kita bersentuhan ya berarti batal wudhu kita. Karena walaupun
dia laki-laki itu kan dulu, sekarang kan udah berubah jadi perempuan. Itu hukum fikih seperti itu ya. Jadi dihukumi buktinya. Walaupun yang dosa besar gitu kan, hukumnya dosa besar memang. Jadi kalau ada laki-laki yang merubah gendernya, ya, merubah kelaminnya jadi perempuan, itu hukumnya dosa besar. Ya, tapi secara hukum fikih ya hukumnya ya sesuai bukti. Buktinya perempuan, hukumi perempuan. Sekalipun memang hukumnya dia dosa besar. Gitu. Ya. Lalu kalau tobat bagaimana? Diterima enggak? Ya kalau tobatnya nasuha diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tobatnya ya tobat nasuha, sungguh-sungguh tobatnya gitu. Dari dosa ya itu merubah kelamin itu tadi, merubah takdir Allah. Nah, udah kalau dia tobat ya diterima insya Allah ya, karena innallaha ghafurur rahim. Itu yang penting bertobat. Tapi kalau yang belum jangan. Iya jangan. Kita nih udah jangan gitu kan. Jangan berbuat begitu, jangan. Jangan merubah takdir Allah. Kalau kita ditakdirkan laki-laki ya udah terima. Jadi laki-laki terima, ya. Ini qada dan qadar Allah bahwasanya kita ditakdirkan menjadi laki-laki, ya udah terima, syukuri gitu maksudnya. Kita syukuri. Jangan sampai pengen dirubah-rubah, waduh. Itu berubah, itu bahaya ya, dosa besar. Hukumnya merubah takdir Allah. Gitu. Cukup ya, udah masuk. Cukup ya, mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.